Warta Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas, Minggu 27 April 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian di saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan menggunakan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Ketiga, Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Ibu Treasure Fernandus Pariyama dan almarhum Bapak Lodewijk Tohisa, masing-masing anggota jemaat di sektor Mawasaron Unit 3 dan Unit 4. Kami mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keempat, penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian syukur Paskah kedua Senin 21 April 2025 sebesar Rp3.175.000. Kelima, Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari satu keluarga di sektor Teratai Unit 2 berupa uang sebesar Rp5.640.000 dan dari keluarga Bapak Rence Tuparia berupa 1 unit Infokus. Atas sumbangan dan pemberian Bapak Ibu keluarga kami sampaikan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. Keenam, rencana pemberkatan nikah. A. Pemberitahuan kedua untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 10 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Kristianto Adri Talapesi, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas, Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Gianita Fernanda Lasamahu, anggota Jemaat GPM Amahei Sohokum, Klasis Masohi. B. Pemberitahuan pertama untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 13 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Juan Antonius Yahaya, anggota Jemaat GPM Haruku Klasis Masohi, dan Saudari Brenda Cynthia Jali, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas, Klasis Pulau Ambon. C. Pemberitahuan pertama untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 14 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Valentino Lesnusa, anggota Jemaat GPM Waituren, Klasis Buru Selatan, dan Saudari Herma Ros Kermite, Jemaat GPM Slialale, Klasis Buru Selatan. Kepada para calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat, paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Ketujuh, kepada jemaat kami bacakan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan pertama dari Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMK Negeri 1 Ambon, nomor 422-138-SMK.1, perihal menyampaikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026. Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa SMK Negeri 1 Ambon akan membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026. Untuk itu kepada peserta didik kelas 9 di jemaat,
kami sampaikan bahwa 1. Calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Ambon tahun pelajaran 2025-2026 adalah peserta didik SMP yang telah dinyatakan lulus ujian sekolah tahun pelajaran 2024-2025. 2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan 4 Juli 2025. 3. Pendaftaran dibuka untuk kompetensi keahlian atau jurusan A. Bisnis retail, B. Manajemen perkantoran, C. Akuntansi, D. Layanan perbankan, E. Usaha layanan wisata. 4. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi kontak person 1. Pak Elvan dengan nomor 0812 73693058. 2. Pak Billy 0822 48636390 pada setiap jam kerja. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ambon 23 April 2025, Kepala Sekolah S. Sahusialawane MPD NIP 1966 1108 2000 121001. Surat pemberitahuan kedua dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Politeknik Negeri Ambon jurusan Administrasi Niaga nomor 063-PGT-4-2025. Kepada jemaat disampaikan bahwa telah dibuka program studi destinasi pariwisata, program sarjana terapan atau S1 pada jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon dengan SK izin pembukaan program studi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia dengan nomor 280-B-O-2025. Penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026 akan dibuka pada tanggal 19 Mei sampai dengan 17 Juni 2025. Bagi putra-putri lulusan jenjang SMA atau SMK dapat melakukan pendaftaran secara offline atau langsung pada bagian akademik Politeknik Negeri Ambon, Jalan M. Putuhena, Wailela, Rumah 3, Ambon. Adapun besar uang kuliah yakni sebesar Rp1.500.000 per semester. Informasi selanjutnya dapat diakses melalui bagian akademik Politeknik Negeri Ambon atau melalui narahubung Bapak Stanley di nomor 0852 5443 8288 dan Ibu Telsi di nomor 0823 9954 6930. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Ambon 24 April 2025, Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon, Stanley R. Titioka SE MSI, NIP 1975 11082 0021 21002. Kedelapan, nyanyian persiapan. Nyanyian PKJ nomor 1, ayat 1 dan 3. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Badita
Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah dengan penuh keyakinan iman kita melakukan kebaktian ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 pada ayatnya yang ke-29. Kita memuliakan Tuhan menyanyi PKJ 19. Mari sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karya-Nya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji nama-Nya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami sering memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami lebih sering mencelakai daripada menyelamatkan. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyi dari pekerjaan nomor 38 pada ayatnya yang pertama. Dosa hidup, dosa dunia hapuslah.
susunya oleh darahnya yang kudus, tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah Roh Kudus dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu, dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi nama-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Amin. Kita sama. Kasih Tuhan yang kudus, tegakmu kami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Dengarkanlah saudara-saudaraku berita anugerah pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Silakan berdiri. Dengarkanlah saudara-saudaraku petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan menyanyi PKJ 270, Isilah Mataku. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Silakan duduk. Maaf, kita mengundang ukulele untuk menyanyi memuliakan Tuhan. Ukulele sektor teratai disilakan memperdengarkan kidung pujiannya.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Yohanes 20, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Untuk menggantikan doa, kita akan menyanyi dari nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, Alkitab ini, bacaan firman tadi dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Beta bacakan perikopnya, laki-laki bacakan ayat-ayat yang genap, dan perempuan bacakan ayat yang ganjil. Untuk ayat 29, ayat yang terakhir, kita bacakan bersama-sama. Oke. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didemus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dari tangannya, dan sebelum aku mencucurkan jariku dan mencucurkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci,
Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di situ dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucurkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bersama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak. Berdasarkan bacaan firman Tuhan hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama, beta mau bilang perkataan semua yang hadir berkebaktian di saat ini dan bahkan yang hadir untuk berkebaktian pagi jam 7 di Kaskar, jam 9 di gedung gereja ini, di tempat ini, dan untuk pertama kali dalam minggu yang telah kami putuskan bersama untuk kebaktian 3 kali dilakukan ibadah saat ini di sini. Kita adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang berbahagia, kata Yesus kepada murid-murid ketika ia menampakkan dirinya kepada mereka kala itu di mana Thomas hadir. Sebab ia bilang begini, ya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah kita semua yang walaupun tidak melihat Yesus muka di muka, ya. Mungkin ada yang pernah melihat dalam mimpi, beta sentau. Sebab beta sampai hari ini belum pernah melihat yang seperti itu. Tapi dari cerita-cerita banyak orang, mereka pernah melihat Yesus, ya, dalam mimpi mereka. Bahkan ada yang bangun tidur tiba-tiba melihat, ya, Yesus menampakkan diri kepada mereka dengan caranya yang sungguh sangat luar biasa. Tapi bagiku yang tidak pernah melihat Yesus tapi percaya. Dan karena percaya itu, ketong ada di sini di hari ini, di saat ini. Walaupun jumlah yang hadir ini beta hitung dari bawah sampai ke atas, kiri kanan dan belakang kurang lebih 120 orang. Sebuah jumlah yang cukup kalau untuk beta, ya, yang merupakan awal dari pelaksanaan kebaktian 3 kali dalam 1 minggu, ya, atau dalam minggu, di hari Minggu kebaktian 3 kali, maka ini jumlah 120 sudah sangat baik, ya. Dan kiranya ini akan terus bertumbuh dan kita berharap seperti itu. Karena saudara sudah mendengar, walaupun tidak melihat, tapi karena saudara percaya bahwa ibadah itu mengandung janji untuk kehidupanmu sekarang dan kehidupan nanti. Jangan pernah berpikir mati masuk surga kalau rumah Tuhan di dunia ini tidak pernah kamu datangi. Ya, bagaimana mungkin kamu akan pergi ke rumah Bapa yang kekal di surga kalau rumahnya di bumi saja? Sulit kamu datangi dengan alasan segala macam setan terampak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bacaan ini memang menarik, sangat menarik, ya. Dikatakan bahwa ketika kepada Thomas, teman-temannya menceritakan, ya, bahwa kami telah melihat Yesus. Tapi Thomas bilang pada orang bahwa beta sem percaya. Sebelum mataku melihat tangannya yang
berlubang paku itu, dan aku menusukkan jari ke dalam tangan lubang paku itu, bahkan tanganku kumasukkan ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika minggu berikutnya, Thomas ada dengan teman-temannya itu, para murid, ya, berkumpul di rumah yang sama. Dan rumah itu dikatakan dalam keadaan tertutup. Rumah dalam keadaan tertutup karena memang murid-murid trauma. Ya. Mereka pasti takut. Ya. Pada para penguasa saat itu, imam-imam kepala, ya, Pilatus, Herodes, ya, prajurit-prajurit Romawi, apalagi mereka berjaga siang malam kubur Yesus itu. Dan itu mendatangkan ketakutan yang sangat hebat bagi murid-murid. Oleh karena hati dan pikiran mereka pada Yesus, dalam kepedihan yang amat sangat, maka mereka memutuskan untuk bersama-sama berkumpul. Dan tentu pula mereka sembahyang ya, untuk Yesus yang mati itu. Ya. Dan nyatanya bahwa Yesus bangkit. Ia tidak selamanya ada di dalam kubur itu, tapi ia bangkit dan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, perlu kita pahami bahwa semua yang hidup, yang ingin hidup, mencari hidup untuk hidup, berusahalah untuk tetap mengarahkan mata, hati, dan pikiran kepada Dia sumber hidup, yaitu Yesus yang bangkit. Dan jangan lagi terpaku pada Yesus yang mati. Yang karena itu, murid-murid dalam bacaan Alkitab yang kalau kita baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada yang mengatakan begini, ketika malaikat datang di kubur, lalu mereka melihat perempuan-perempuan. Lalu malaikat itu tegur mereka, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit dan sudah pergi. Ini hal yang harus kita pahami benar. Sebagai orang-orang yang hidup dan ingin hidup, dan yang mencari hidup. Jangan lagi menoleh ke kubur orang tua, tete bapa, nenek moyang, mata rumah, dan segala macam. Arahkanlah hati, pikiran, dan segenap kehidupanmu kepada Tuhan yang hidup. Nyatanya memang begitu. Sebab kubur dengan segala kekuatannya tak punya kemampuan untuk menjaga, memelihara, melindungi, dan menghidupkan kita. Yesus yang bangkit dari kubur itulah Dia yang akan memberikan kepada kita kehidupan itu. Perjumpaan itu dimulai Yesus dengan sapaan, damai sejahtera menyertaimu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ungkapan ini mengungkapkan kepada kita betapa besar perhatian dan kepedulian Tuhan Yesus untuk kita semua. Untuk murid-muridnya, ya, untuk orang-orang yang saat itu sedang berduka cita. Bahkan tidak hanya sebatas mereka, tapi
semua orang. Damai sejahtera itu Tuhan berikan. Damai sejahtera dari Yesus tentu berbeda dengan damai sejahtera dunia ini. Anda mungkin bisa merasa damai bahagia kalau ada di pesta dansa, kalau ada bermain king, dan lain-lain yang manusia inginkan. Tapi pada hakikatnya semuanya bersifat sementara dan tidak bisa menjamin kedamaian yang abadi, sejahtera yang seutuhnya. Yakin benar bahwa jikalau hidup itu di dalam Tuhan, bersama Tuhan Yesus, pasti ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan dan ada berkat. Dan kenapa itu? Salah satu nyanyian rohani atau kidung jemaat bilang, bila Yesus berada. Ingat, bila Yesus berada. Oleh karena itu kalau saudara ingin damai, ingin bahagia, ingin sejahtera, minta Yesus datang, temani dalam hidup ini. Walaupun katong sendiri saja, bini yang ada lai, laki yang ada lai, mungkin mama, bapak yang ada lai. Yang ada orang yang mendampingi kita hanya sebatang kara saja, tapi ada yang setia mendampingi kita. Siapakah dia? Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa bersama kita. Dan karena dia bersama kita, maka walaupun sendiri ada sukacita, ada bahagia, ada damai sejahtera. Orang boleh mencari apapun juga untuk yang namanya kebahagiaan dan untuk yang namanya kesejahteraan. Dan untuk yang namanya damai. Tetapi damai yang sesungguh itu ketika Tuhan Yesus ada. Hari ini katanya juga masih dikagetkan. Orang Tulehu turun mengamu di perbatasan Suli dan Tial. Bahkan dom blokade. Itu berita dari sana itu. Berita seperti itu. Dan kenyataan hidup di negara ini, di dunia ini, seperti itu adanya. Dan karena itu Bapak Ibu, lewat berita Paskah ini, mari katong cari damai. Katong cari sejahtera dan bahagia. Memintanya dari siapa? Pemberi damai, pemberi bahagia, dan pemberi sejahtera. Siapa dia? Yesus. Memang luar biasa orang Kristen ini, termasuk saudara dan beta, ketika katong kemarin itu dalam rangka persiapan Paskah, Prapaskah, sampai Paskah, luar biasa. Luar biasa untuk kota ini, sangat luar biasa penyambutan kita untuk Paskah Kristus. Semoga benar karena di hatimu, di hatiku ada rasa cinta pada Tuhan Yesus. Maka karena itu akan senantiasa ada sukacita, ada bahagia, dan ada damai sejahtera. Kalau Paskah menghadirkan huru hara, itu berarti bukan Yesus yang kita cari dan kita jumpai. Tapi mungkin kita jumpai Herodes, kita jumpai Pilatus, kita jumpai para laskar-laskar Romawi yang jahat itu. Tapi kalau Paskahmu dan Paskahku, kita berjumpa dengan Yesus dan mengundang Yesus datang di rumah kita. Seperti dua orang yang ke Emmaus itu yang meminta Yesus, hari sudah senja, mampirlah. Dan mereka mampir tanpa mereka tahu bahwa ini Yesus. Padahal Yesus berjalan bersama mereka. Dan karena itu mereka bercakap-cakap di jalan tapi mereka tidak tahu. Tapi Yesus lalu pada akhirnya bilang pada begini, hei orang bodoh. Tidakkah kamu mengerti juga selama ini? Dan ketika Yesus mau makan, memberkati roti, don't kaget. Ini kebiasaan guru. Dan itu berarti dia ini adalah Yesus guru kita. Nah, itu luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan berpaskah dan berita Paskah hari ini mengajak kita semua cari damai, cari bahagia, dan cari di tempat lain. Carilah
ada pada Yesusmu dan Yesusku. Dialah yang akan memberikan sukacita dan bahagia bagimu, bagiku, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi semua orang. Bersama Yesus, maka beta sangat yakin bahwa lingkungan kehidupan keluarga, rumah tangga, lingkungan unit, lingkungan wadah-wadah pelayanan di seantero jemaat kategorial TNI Angkatan Darat, PNL Benteng Atas, ada damai, ada bahagia, ada sejahtera. Hal yang tidak kita minta, Yesus berikan sendiri saat itu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ia memberikannya kepada murid-murid itu. Dan sepanjang 40 hari ia menampakkan diri selalu dalam perjumpaannya. Ia mengatakan damai sejahtera bagimu. Bahagialah Bapak Ibu dan beta yang punya Tuhan yang mampu memberikan kepada kita yang namanya kedamaian, yang namanya bahagia, yang namanya sejahtera. Bahagialah kita. Di luar Tuhan sebenarnya, ya, semua itu semu, bahkan palsu, ya, yang namanya damai, bahagia, sejahtera. Kalau hidup di dalam Tuhan, yang benar hidup di dalam Tuhan, seng ada laki bini bakalai, ya, lah sampai dengan terjadi perceraian. Kalau memang ada di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan pasti berbeda dengan hidup di luar Tuhan. Oleh karena itu berbahagia Bapak Ibu dan beta yang masih setia untuk merayakan Paskah Kristus dengan doa-doa yang sama, meminta Tuhan Yesus seperti doa orang yang ke Emmaus itu, minta Yesus mampirlah. Mintalah Yesus senantiasa ada hadir di rumahmu. Sebab kalau Yesus ada di dalam rumah kita, pasti, sekali lagi pasti ada damai, ada bahagia, ada sejahtera, ada sukacita. Kalau setan hadir pasti perang, laki bini, huru hara terjadi, hilang sukacita dan damai sejahtera. Tapi kalau Yesus, karena itu mengapa kita harus sembahyang terus, ya, tanpa berhenti. Minta Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir berdasarkan perikop bacaan ini. Sekali lagi yang tadi beta subuh bilang bahwa berbahagialah kata semua yang sampai orasi ini masih percaya bahwa Alkitab ini adalah kebenaran sejati. Ya. Tidak ada dusta di dalam Alkitab ini. Firman Allah ini benar. Dan yang diberitakan kepada kita tentang juru selamat kita itu benar. Ia telah bangkit naik ke surga. Untuk menyediakan tempat bagimu, bagiku dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga pada saatnya nanti, ya, entah kapan beta juga tahu. Bahkan Tuhan Yesus bilang pada orang-orang yang tanya, anak manusia pun tidak tahu entah kapan. Tapi alangkah sukacita bahagianya kita semua ketika ia datang, ia justru mengundang kita untuk bersama dengannya di tempat yang semua orang suka, tetapi yang tidak semua orang menjumpainya. Hanya bersama Yesuslah kita. Siapa? Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Dia. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan beta yang masih setia sampai saat ini untuk berkebaktian seperti ini. Semoga damai sejahtera yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya hari ini ada padamu, ada padaku, ada di rumahmu, ada di rumahku, dan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan hari ini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Amin.
Kita akan menyanyi bersama nyanyian PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, melayani yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, beta undang semua berdiri. Bersama gereja dan orang percaya menerusi waktu dan tempat. Marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Selanjutnya beta mengundang vokal grup Set N untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Senandungkan laguku di tanah gersang kering membisu. Semakin ku bersenandung, semakin ku dapati damai di hatiku. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Satu persatu ku ayun langkahku di tanah gersang dan berbatu, tanpa terasa langkah semakin jauh bersama Yesus, tentram hidupku. Wow, wow, ku dendangkan laguku bersama bulan dan matahari. Lautan gunung pun sujud menyembah Allahku dan Yesus putranya. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesus, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa. Danke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kini diberi kesempatan kepada saudara jemaat mempersembahkan persembahan syukur. Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 149 ayat pertama dan seterusnya, dan PKJ nomor 150 ayat pertama dan seterusnya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
baru, senandungkan lagu baru baginya. Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka dan senang mempersembahkan kepadamu. Kasih-Mu nyata selamanya, sepanjang hidup di dunia, dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Pujian, hormat, terimalah ya Tuhan, sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Jemaat, mari kita berdoa persembahan secara bersama-sama. Kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Amin. Selanjutnya, Beta persilakan duet dari sektor teratai untuk memperdengarkan kidung pujian.
Kau menderita gantikanku. Dengan darahmu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Dan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kedua ibu dan keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita satu dalam sembahyang yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan Allah saat ini. Ketika kami Tuhan perkenankan untuk berkebaktian atau beribadah di jam yang ketiga di sore menjelang malam di gedung gereja Pinel Benteng Atas. Setelah jam 7 pagi di Kasih Karunia dan jam 9 di gedung gereja ini, juga Tuhan himpunkan umat-Mu berkebaktian seperti ini. Walaupun saat ini untuk pertama kali kebaktian 3 kali dalam minggu berjalan. Hanya 120 orang lebih. Tapi ini sebuah jumlah yang harus kami syukuri karena kami percaya bahwa Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang sangat indah untuk menyadarkan kami semua supaya kami sadar benar peristiwa kebangkitan itu dan kematian itu untuk keselamatan kita. Kiranya ya Tuhan Allah Bapa di surga, Yesus yang telah membuka pintu-pintu yang tertutup, yang di dalamnya murid-murid-Mu berada di masa pra dan sesudah Paskah, sampai ketika Tuhan berkenan memperkenalkan diri kepada Thomas, salah satu di antara murid, bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Tuhan yang telah membuka pintu rumah yang tertutup itu, perkenankanlah hamba memohon, bukalah juga Tuhan pintu-pintu berkat bagi kehidupan setiap keluarga rumah tangga di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinel Benteng Atas, dari sektor Anggrek sampai sektor Teratai. Tuhan buka pintu-pintu kemurahan dan cinta kasih sayang Tuhan. Dan Tuhan alirkan di dalam kehidupan semua kami. Dalam seluruh perjuangan dan pergumulan kami selaku pekerja, sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai aparat sipil negara, di kantor-kantor dan dinas,
di berbagai dinas yang kami jalani dan kerjakan. Juga ya Tuhan, anak-anak kami di bangku-bangku pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi dalam program magister maupun program doktor di dalam dan di luar daerah, bahkan mungkin di luar negeri. Tuhan, bukalah pintu-pintu berkat-Mu. Bukalah pintu-pintu hati yang tertutup dari para dosen, para guru, para pemberi kerja, maupun juga para pemimpin-pemimpin yang kepada mereka Tuhan mempercayakan kepemimpinan umat-Mu. Demikian pula para pemimpin di lingkungan gereja dari tingkat sinode, tingkat klasis, tingkat jemaat, untuk pekah memberi pertolongan bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Pintu kemurahan Tuhan terbuka dan berkat Tuhan mengalir, membasahi seluruh kehidupan jemaat-Mu. Dan biarlah jemaat-Mu juga tergerak hati menyukuri berkat Tuhan. Yang karena berkat itu dan dengan berkat itu kami bisa menjawab tuntutan pelayanan di jemaat ini secara khusus, bahkan di gereja, dalam persekutuan klasis Pulau Ambon, dan seluruh gereja dalam persekutuan sinode Gereja Protestan Maluku. Diberkatilah ya Tuhan para pelayan hamba-hamba-Mu, mulai dari jemaat ini, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Anis Rehatam, dan kami semua para pendeta, rekan-rekan pimpinan harian Majelis Jemaat PHMJ, seluruh penatua diaken, seluruh kostor, pengasuh sekolah minggu tunas pekebaran Injil, pengurus unit, dan wadah-wadah pelayanan laki-laki, perempuan, pemuda, juga lansia yang menjadi gumulan jemaat ini. Pintu-pintu berkat terbuka untuk semuanya. Pintu-pintu kemurahan Tuhan terbuka untuk semuanya. Dan kiranya Tuhan mau hadir. Hadir membawa damai dan sejahtera-Mu untuk kehidupan kami umat-Mu. Hadir membawa penyembuhan bagi mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Membawa kekuatan bagi mereka yang lemah, membawa harapan bagi yang putus asa, membawa penghiburan bagi yang berduka cita. Ya, duka cita keluarga Fernandus Pariama atas dipanggil pulang Oma, Ibu Tresie Fernandus dari sektor Mawar Saron Unit 3. Juga duka cita di sektor yang sama ketika Tuhan berkenan memanggil pulang Bapak Ludwig Tohisa, anggota jemaat sektor Mawar Saron Unit 4 di kampung halamannya di Maluku Utara. Dan kami juga memohon penghiburan dari Tuhan untuk keluarga ini, bahkan keluarga Bapak Nathan Fatima, atas meninggal orang tua kekasih Bapak dari Bapak Nathan di Tanah Toraja. Semoga ada kekuatan, ada penghiburan, dan senantiasa meyakini kasih sayang Tuhan yang tidak pernah putus. Melintas si kehidupan kami karena duka, karena kematian orang-orang yang kami kasih dan kami cintai. Marilah kami belajar untuk menghargai dan menghormati dan menyukuri bahwa Tuhan telah berkenan
mengambil mereka dan menarik keluar mereka dari penderitaan-penderitaan yang mengikat dan membelenggu mereka, ya Tuhan, dengan memberi perhentian abadi, kekal